Anak laki-laki itu menemukan tempat yang sempurna. Melalui celah sempit di kamar mandi, dia bisa melihat semuanya. Lalu dia bergerak lebih dekat ke aliran air. Dalam sekejap, dia merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Orang-orang di dek kolam renang mengira dia dalam masalah dan segera memanggil penjaga kolam. Akibatnya, Ralph dihukum dan disuruh membersihkan kolam. Lebih buruk lagi, teman-teman sekelasnya mengetahuinya dan mulai mengejeknya tanpa henti. Bahkan lebih sial, gadis yang diam-diam dia cintai menolaknya. Dia bahkan mengaku ingin menjadi biarawati. Dan kemudian semuanya menjadi lebih buruk. Tak lama kemudian, ibu Ralph jatuh sakit parah. Ralph bersedia melakukan apa saja untuknya. Seorang perawat memberitahunya bahwa hanya sebuah mukjizat yang bisa membuat ibunya sadar kembali. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa maksud itu. Dia percaya bahwa jika dia bisa menciptakan mukjizat, ibunya akan bangun. Selama pelajaran olahraga, Ralph mengetahui bahwa memenangkan maraton bisa dianggap sebagai mukjizat. Jadi dia menggosok lututnya hingga terluka dengan amplas dan merendam lukanya dengan alkohol. Rasa sakit yang hebat langsung menghantamnya. Teman-teman sekelasnya tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tetapi seperti biasa, mereka menertawakannya. Bahkan kepala sekolah mencoba menghentikannya dan menyuruhnya menyerah. Tetapi Ralph menolak. Dia meminta seorang teman untuk mengendarai sepeda dan mengikatkan tali di tubuhnya. Tak lama kemudian, Ralph benar-benar kelelahan. Tetapi temannya tidak menyadarinya dan terus mengayuh semakin keras. Kemudian temannya mencoba membujuknya untuk berhenti. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa memenangkan maraton? Tapi Ralph sama sekali tidak berniat menyerah. Dia melatih kekuatannya di gym, berlari bolak-balik di jalur gunung, bahkan melompat ke kolam renang di tengah musim dingin. Tak lama kemudian maraton amatir kota dimulai. Dalam cuaca yang sangat dingin, Ralph hanya mengenakan kaos tanpa lengan. Usahanya membuahkan hasil. Dia dengan cepat memimpin perlombaan. Hal ini menarik perhatian seorang pelatih profesional. Tetapi tidak bertahan lama. Ralph perlahan mulai kehilangan tenaga. Pada akhirnya, tanpa pengalaman dan kelelahan, dia kalah dalam perlombaan. Dengan hati yang sedih, Ralph pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Perawat mendorongnya untuk tidak pernah menyerah. Itu menyalakan kembali tekadnya. Pelatih juga memutuskan untuk membantunya dan mengajarinya teknik lari yang tepat. Sejak saat itu, Ralph berlatih siang dan malam. Bahkan ketika hujan, dia menolak untuk tinggal di rumah. Dengan latihan yang tak kenal lelah, waktu larinya membaik dari 15 menit menjadi hanya 5 menit. Ketika pelatih bertanya bagaimana dia bisa bertahan, Ralph menjawab, "Karena aku harus menyelamatkan ibuku." Tak lama kemudian, perlombaan besar tiba. Berdiri di depan ibunya, Ralph berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap Tuhan memberkati dia. Ketika pistol start ditembakkan, Ralph mulai berlari. Pelatih berada di sampingnya, terus menyemangatinya. Perlahan, Ralph naik peringkat. Setiap kali seseorang melewatinya, dia mendorong dirinya untuk menyalip mereka lagi. Pada 200 meter terakhir, hanya 2 pelari yang tersisa di lintasan. Teman-teman sekelas yang dulu mengejeknya kini berkumpul di depan televisi, bersorak mendukungnya. Namun Ralph tidak menang. Dia finish di tempat kedua. Kembali di rumah sakit, Ralph menunjukkan medali perak kepada ibunya. Dan kemudian secara luar biasa, mukjizat benar-benar terjadi. Ibunya membuka matanya. Sebenarnya kesuksesan tidak hanya berarti mencapai puncak gunung. Bangkit dari lembah juga merupakan kemenangan. Bagi yang penasaran, film ini berjudul Saint Ralph.